Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pembelajar, apa kabar? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursuci. Saya motivator magang di Bimba Unit Gria Bukit Jaya, Gunung Putri, Bogor. Saya di sini akan menjawab mengenai seputar pertanyaan-pertanyaan dari di luar kelas. Apa aja ya? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system agar proses belajar dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak mungkin secara bertahap jika dilakukan proses belajarnya secara klaksikal. Tujuan dari adanya metode individual system adalah agar anak bisa belajar secara bertahap atau menggunakan metode small step system tadi. Jadi si anak itu bisa mencapai fun learning. Fun learning itu apa? Belajar yang menyenangkan. Jadi anak itu tidak akan terpaksa dan anak itu akan belajar menurut kemauan dan kemampuan si anak tersebut. Perbedaannya adalah jika classical system, anak-anak mendapatkan materi yang sama pada waktu yang sama, tapi jika individual system, anak-anak mendapatkan materi yang berbeda-beda pada saat yang sama. Itu karena sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak tersebut. Terdapat 5 cara untuk melakukan pendekatan individual system ini. Yang pertama, motivator harus mempelajari atau mengenali karakter setiap anak didiknya. Jadi si motivator itu tuh bisa melakukan pendekatan dengan karakter masing-masing si anak. Yang kedua yaitu motivator harus mencari tahu kesukaan-kesukaan dari anak muridnya. Hal itu dilakukan agar bisa mengarahkan anak melakukan kegiatan yang ia sukai. Jadi anak itu akan tertarik dan suka bermain sambil belajar. Yang ketiga adalah kita harus satu langkah di depan anak. Yang keempat, jangan minta dimengerti anak. Jadi motivatorlah yang harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti motivatornya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah dengan memberikan reward untuk anak berupa tepuk tangan, berupa tos, atau berupa apapun, dan melakukan evaluasi afeksi. Dampak yang terjadi jika dilakukannya individual system tadi adalah kita jadi mengerti dan jadi tahu apa kemauan dan kemampuan anak tersebut, dan anak itu tidak perlu dipaksakan untuk belajar karena adanya minat belajar dari dalam diri dia sendiri. Sedangkan dampak yang terjadi jika kita menggunakan metode classical system, yaitu anak itu jadi terpaksa untuk belajar dan juga anak tidak akan bahagia. Dan kita pun tidak mengerti kemauan dan kemampuan anak tersebut ada di mana. Variation scale adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar dan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek. Anak juga cepat bosan dan mudah teralihkan. Tujuannya adalah agar anak tidak cepat bosan, anak juga semakin tertarik dengan yang ia lakukan, dan juga anak itu semakin lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar ini.
tiga aspek belajar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif yaitu yang berkaitan dengan kecerdasan atau cara kerja otak. Contohnya seperti membaca, berhitung. Aspek afektif yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perasaan atau dengan hati, seperti suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Contohnya seperti bernyanyi, berdialog, mendongeng, lalu ada dan juga bercerita. Aspek psikomotorik yaitu kegiatan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Psikomotorik juga dibagi menjadi dua, ada motorik kasar dan ada motorik halus. Motorik kasar yaitu penggunaan tangan dan juga kaki, contohnya seperti menangkap, melempar, dan juga menari. Nah, jika motorik halus yaitu motorik yang menggunakan jari-jari. Jadi seperti menulis, mewarnai. Caranya adalah dengan memvariasikan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik tadi. Tapi jangan diulang-ulang terus ya salah satu aspeknya, nanti anak cepat bosan. Tapi jika anak itu menyukai, bisa diulang-ulang. Law of effect atau hukum sebab akibat, yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, akibatnya adalah kita pasti melakukan hal itu kembali atau melakukan hal itu berulang-ulang. Sama contohnya seperti motivator yang membimbing anak-anak didiknya dengan hal yang menyenangkan, pasti anak itu akan senang melakukan hal itu lagi. Jadi anak itu tuh merasa senang melakukan belajar sambil bermain tersebut. The law of exercise atau hukum latihan. Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Sebuah hukum yang menjelaskan antara hubungan atau koneksi antara stimulus atau rangsangan dan juga respon atau reaksi akan menjadi kuat bila sering digunakan. Pertanyaan yang terakhir adalah tentang hukum kesiapan. Hukum kesiapan yaitu ketika seseorang semakin merasa mampu, ia akan merasa siap dan juga merasa lebih terampil. Serta prosesnya akan semakin menyenangkan. Jadi tumbuh minat yang menggelora dari dalam tubuh dia sendiri gitu, minat belajar yang menggelora, atau bahkan minat belajar kuadrat yang ada dalam diri dia. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.